Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Introduction to English Business. Kali ini pertemuan kedua kita akan membahas needs analysis. Setelah minggu lalu kita membahas terkait dengan beberapa hal terkait dengan English for general purposes dan English for specific purposes. Kali ini kita akan merambah pada tindak lanjut kepada English for specific purposes. Apa itu needs analysis? Ya, needs analysis adalah analisa kebutuhan. Ini sebenarnya mirip dengan kalau kalian membuat sebuah pembelajaran di instructional design atau rancangan pembelajaran. Hanya saja kalau need analysis di sini kita adalah rancangan layanan bahasa Inggris yang kita berikan ke customer itu seperti apa. Makanya kita membutuhkan need analysis. Oke, di dalam needs analysis ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah who are the learners, siapa pembelajarnya, who are the teachers, why is the course necessary, where will the program be implemented, how will it be implemented. Siapa pembelajarnya? Nah, ini erat sekali. Apakah kita akan mengajari siswa-siswa di SMP, SMA, atau pekerja, atau siswa di SMK? Karena siswa di SMK dengan siswa di SMA sendiri memiliki basic yang berbeda. Kalau SMA mereka belajar bahasa Inggris secara umum, tetapi kalau di SMK secara spesifik kita harus mengajarkan mereka kepada terminologi teknis dalam bahasa Inggris, seperti misalkan English for engineering, English for art, English for culinary, dan sebagainya, seperti yang sudah kita bahas di ESB. Nah, kemudian kalau sudah menganalisa siapa pembelajarnya, umurnya berapa, terus tingkat levelnya apakah dia advance, beginner, atau yang lainnya, baru kita menyusun rancangan courses. Apakah kursusnya itu cocok buat siswa atau tidak. Nah, kemudian where will the program be implemented? Apakah di sekolah, atau di kursusan, atau di lembaga pemerintahan, atau di lembaga profesional, itu juga perlu kita butuh analisanya. Kemudian selanjutnya kita juga tentukan purposive domainnya, settingnya bagaimana, interaction, apakah pembelajarannya itu satu arah atau dua arah, interaktif, kemudian instrumennya menggunakan oral atau oracy, dialeknya American English atau British, atau Jawa English, Indonesian English, kemudian target level yang dituju pada kursusnya apakah beginner, intermediate, atau advance. Dan yang paling penting adalah communicative event dan communicative key. Jadi setelah kita membuat needs analysis, kita akan tahu layanan apa yang kita tawarkan kepada customer dan bisa tepat sasaran. Jadi kurang lebih kita menentukan siapa partisipannya, kemudian kita buat profile of needs-nya. Karena kalau kita memberikan layanan kepada siswa dengan orang dewasa itu tentu sistem pembelajarannya berbeda. Nah, ini dia ada sebuah contoh English for Secretaries job setting. Ya, jadi secretaries are separated from brochure. Kemudian ada seminar meeting in information desk, ada social events, dan minutes taking. Nah, ini adalah beberapa contoh sekretaris job setting. Akan saya sampaikan beberapa pembelajaran untuk sekretaris. Oke, di sini ada sebuah sampel dialog antara sekretaris dan bosnya. Di sini sekretarisnya ada menanyakan kepada bosnya, "Good morning, Mrs. Morning, Anna. I have an appointment with Mr. Marshall at 10 o'clock this morning. Could you tell what the agenda you want to see him so I can contact him soon? I would like to discuss the joint program proposal with Caltex Holding Company. Thank you. Would you mind waiting for a moment?" Nah, di sini sekretarisnya memiliki kompetensi bahasa Inggris yang sangat spesifik. Apa itu? Dia meminta informasi atau asking for information. Juga yang pertama ada greeting ya. Good morning itu adalah greeting. Kemudian what can I do for you? Itu adalah offering for helps. Kemudian could you tell what the agenda you want to see him? Itu adalah asking for information. Karena apa? Karena memang yang menjadi pekerjaan sekretaris itu kan menentukan kinerja bosnya, ya kan, yang mengatur jamnya, yang menjadwal pertemuan-pertemuannya, sehingga ketika kita mengajarkan seorang sekretaris, maka yang perlu diperhatikan adalah bahasa Inggris yang berkaitan dengan pekerjaannya. Nah, apakah di sini sekretaris perlu diajarkan lagu Twinkle Twinkle Little Star? Ya, mungkin nggak perlu ya, seperti itu. Nah, dari dialog tersebut, sekretaris menggunakan greeting, asking for information, dan request. Ini adalah language
function, di mana kita punya banyak sekali jenis language function. Nah, sekarang tugas untuk kalian, find and explain the language function in English ya. Language function itu ada banyak ya, ada greeting, asking for information, ada requesting, ada commanding ya, macam-macam. Silakan kalian cari 20 contoh 20 contoh each language function. Kalau nggak salah ada 15 language function. Silakan kalian cari di internet dan masing-masingnya kalian kasih contoh 20. Berarti 15 kali 20 berapa? 100 ya. Silakan kalian cari tikus. Dikumpulkan next week. Nah, ini dia. Kalau tadi kita membahas terkait dengan sekretaris, maka ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang sekretaris. Ya, kompetensinya kita sebut sebagai communicative skill, gitu ya. Jadi communicative skill dari seorang sekretaris adalah 1. Handling a meeting, ya kan? Kemudian writing the boss schedule, kemudian handling a telephone, kemudian handling emails, kemudian handling files, reading company's data, negotiation, business communication. Nah, ini adalah beberapa communicative skill atau communicative competence ya yang harus dimiliki oleh seorang personal assistant atau secretary. Jadi kalau kita mau menjadi pengajar atau menawarkan program bahasa Inggris ke seorang personal assistant atau secretary, maka kurang lebih hal-hal seperti ini yang kita ajarkan ke mereka. Gimana sih caranya handling a meeting, kemudian cara mengangkat telepon. Nah, kalian bisa nggak ngangkat telepon? Hello, with Anna here from WW Company. What can I do for you? Nah, itu kan kalau kalian pernah menelpon customer service, nah itu kan diperlukan ya, bagaimana cara handling customer dalam bahasa Inggris. Ini adalah contoh English competence dari seorang sekretari. Nah, sekarang PR buat kalian ada banyak ya, ada English for Young Learners. Silakan kalian pilih dari ketiga ESP ini. Ada English for Young Learners, different system ya. Silakan kalian pilih 3 dari cabang ESP ini. Contoh kalian milih English for Hospitality dan English for Islamic Teaching. Kemudian find the communicative skill. Apa itu communicative skill? Nah, seperti ini. Ini kan untuk sekretaris ya. Kalau misalkan Islamic teaching itu kompetensinya apa misalkan? Misalkan dia handling dakwah, kemudian khutbah itu namanya apa? Giving a speech misalkan gitu ya. Islamic teaching. Kemudian translating the Quran. Nah, itu adalah Islamic teaching. Kemudian ada aviation ya. Gimana caranya komunikasi dengan pilot, dengan TMC pilot. Nah, itu macam-macam. Nah, silakan kalian pilih 3 ESP ini dan temukan skill-skillnya. Kalian bebas mau cari di internet atau di mana aja untuk mencari communicative skill dari ESP ini. Kemudian next week akan kita bahas kembali ya. Next week akan saya cek PR-nya dan akan kita bahas. Oke, sampai sini. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.